Halo semua, balik lagi di Articode di tutorial React Hooks. Lanjut lagi, sekarang saya akan ngebahas mengenai use context ya, hooks namanya use context. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu terkait React context teman-teman nih. Jadi ada semacam konsepnya dulu supaya nanti kita bisa menggunakan hooks use context-nya. Nah, sebenarnya kalau konteks ini dia adalah cara kita nge-passing data dari komponen ke komponen lain, teman-teman. Saya coba contohkan di sini. Sebenarnya sini dokumentasi udah ada sih kapan menggunakan konteks. Nah, biasanya konteks ini tadi kan untuk nge-passing data dari komponen ke komponen lainnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk state yang sifatnya global state ya. Kita untuk memanage global state kayak misalnya pengaturan aplikasi ya, temanya black, light atau dark gitu. Terus juga kita bisa gunakan untuk hal-hal seperti autentikasi gitu kan, dia emailnya sebagai siapa, nama dan lain-lain. Nah, sebelumnya saya gambarkan dulu. Nah, biasanya kan bukan biasanya sih, dulu kalau misalnya kita mau nge-passing komponen yang pengen masukin komponen lain, kita bikin dulu misalnya variabel user lah, terus kita passing ke top bar mungkin atau ke dashboard atau ke footer gitu. Jadi ke masing-masing komponen yang memang kita ingin dia mengaksesnya gitu. Terus dari dashboard kita coba tampilkan nama dan username. Ini simple gitu kan. Kalau misalnya satu tingkat itu biasa aja. Nah, terkadang juga misalnya kita lihat di top bar ini, di top bar kita pengen lagi nge-passing data user ke si action link ini, ke komponen ini gitu kan, atau yang di footer juga sama gitu. Kita masukin ke action link gitu. Nah, ini sebenarnya kalau makin dalam komponennya agak ini juga teman-teman ya, agak sulit gitu. Jadi kita harus masing-masing masukin sebagai props di sini, terus kita masukin sebagai props di sini, baru akhirnya dia bisa diakses di komponen yang paling terbawah. Nah, itu yang akan dihandle atau yang akan diberikan solusi dari si konteks ini. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah pernah mencoba juga dan pernah dengar namanya Redux. Nah, itu juga hal semacam ini yang dia handle gitu. Dia punya action, reducer, terus manajemen state-nya juga itu teman-teman. Nah, setelah Redux itu muncul, akhirnya baru konteks ini ada beberapa waktu kemudian tuh teman-teman. Jadi memang konteks ini tidak ada dari dulu gitu ya kan. Nah, makanya tadi konteks ini berguna untuk nge-passing data-data yang memang kita ingin komponen lain mengaksesnya, tapi tanpa harus melalui props gitu. Jadi nanti tingkatan terdalam sejauh apa si komponennya dipassing pun atau diberikan tidak akan pengaruh gitu, karena dia bersifatnya fleksibel, tidak harus dipassing sebagai props di sini. Oke teman-teman, lanjut aja, kita coba bikin contohnya ya. Di sini saya akan coba pakai di app.js teman-teman ya. Jadi di sini akan saya pakai karena ini global state biasanya, makanya kita taruh di root app-nya, oke kan. Nah, pertama saya akan coba import yang namanya create context. Nah, di sini create context teman-teman ya. Nah, lanjut kita akan bikin namanya export cons, misalnya user context. Nah, ini kita bikin create context seperti biasa, seperti ini ya. Nah, di sini ada namanya default value-nya berapa ya. Misalnya apapun, kita bisa langsung menuliskan string, misalnya kayak nama atau email rdcode@gmail.com, atau bentuknya apapun, bisa angka, bisa juga objek. Nah, di sini saya akan coba bikin bentuknya adalah objek ya kan. Kayak kasih email, di sini itu rdcode@gmail.com ya. Dan misalnya saya kasih ID juga, ini ID-nya asal aja sih. Misalnya, nah, terus kita kasih juga nama deh, name, name-nya itu rdcode channel. Oke. Nah, jadi sebenarnya sini kita udah bikin suatu data teman-teman yang nanti memungkinkan diakses di komponen lain tanpa harus di passing ke props ya gitu. Dan biasanya juga kalau nanti mungkin ketika udah lebih kompleks, ini bakal dibuat satu file sendiri ya teman-teman, tidak di dalam file app.js karena nanti pengembangan banyak. Oke, ini kalau misalnya udah, saya coba dulu passing di sini teman-teman. Nah,
gimana cara kita menggunakan si konteks ini gitu. Sebenarnya nanti di sini saya akan coba bikin namanya components ya. Di dalamnya ada namanya top bar.js ya. Ini teman-teman ya, topbar.js. Nah, bagaimana cara kita menggunakan si recontext tadi? Di sini ada beberapa cara dan bisa dipakai untuk si kelas komponen atau ke functional komponen ya. Nah, untuk pertama di sini saya akan coba pakai yang namanya consumer, teman-teman. Jadi pertama kita import dulu tadi konteksnya ya, user konteks di sini teman-teman ya. Kita import nih. Nah, di sini tadi dari app udah, dan jangan lupa saya akan coba masukin import ya Allah, bentar, import top bar. Nah, di sini akan saya passing di app ya teman-teman. Nah, di sini saya tidak perlu lagi nge-passing user context atau nilai-nilai yang ada di sini sebagai props di top bar ya, karena sebagai gantinya atau cara lainnya saya akan menggunakan yang namanya seperti ini. Bentar, top bar space-nya masih 4. Bentar, saya rubah dulu. Nah, top bar ya teman-teman. Di sini saya akan kasih komponen namanya user context dot consumer. Ya, kalau bentuknya seperti ini, nah di dalam childnya kita bisa pakai ini fungsi ya, kita masukin fungsi dan kita render di sini. Misalnya kita return sesuatu yang ada di sini. Parameter yang pertama dia akan ada values-nya. Nah, value ini adalah nilai yang ada di konteks ini, berarti objek yang ada di dalam ini. Ada email, name, dan ID. Nah, sebagai percobaan kita akan coba ya teman-teman. Ini saya kasih break dulu. Terus saya akan coba misalnya di sini return apa ya? Sebentar, ID deh. Misalnya kita bikin div di sini ya. Ini sama aja kayak kita bikin komponen lah teman-teman ya, seperti itu. Kayak di div di sini udah gitu, misalnya ID saya tulis ya. Terus saya kasih values dot, nah ini udah ada nih values dot id ya kan. Terus kita kasih break lagi, saya kasih H1 lah biar besar ya. Nah, ID misalnya, terus name value dot name ya. Satu lagi adalah email value dot email. Oke ya. Sudah seperti ini teman-teman, kita coba lihat dulu. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini ada top bar, di sini ada ID-nya ya. Nah, tuh bisa dilihat bahwa yang dipassing dari konteks ini mana tadi ya? Nah, di sini itu bisa langsung kelihatan di top bar tanpa harus kita masukkan sebagai props di top bar. Nah, ini cara pertama teman-teman. Cara pertama adalah dengan user context dan consumernya, menggunakan si ini apa namanya, komponen consumer ya kan. Nah, selanjutnya kalau cara kedua saya akan coba bikin namanya footer.js ya. Jadi di sini ada footer.js. Nah, kita bikin lagi. Nah, untuk cara yang kedua saya akan gunakan hooks. Nah, hooks namanya use context ya kan. Jadi use context ini sifatnya sama sih, dan juga saya harus import juga namanya user context-nya ya teman-teman. Nah, kalau di sini karena hooks kita langsung panggil aja, misalnya di sini cons ya user context ya, atau user aja lah, user. Terus kita use context, kita passing si user konteksnya sebagai parameter use context. Sebentar ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi tadi yang terjadi di sini adalah kita menggunakan hooks namanya use context. Kita passing konteks apa yang kita inginkan diakses. Kalau di sini ada user context itu. Kalau misalnya nanti teman-teman bikin konteks lain, misalnya di sini teman-teman bikin
tim konteks ya. Tim konteks itu misalnya timnya dark gitu kan, dark. Terus primary-nya misalnya apa ya namanya, mungkin red kali ya. Nah, seperti ini. Nah, makanya ini nanti juga bisa kita gunakan. Jadi pertama ada user context, ada tim konteks. Nah, di sini bisa kita import juga user context. Misalnya ada lagi tim konteks ya, tim konteks. Nah, kita bisa menggunakan juga const tim. Nah, betul seperti ini, ya kan? Nah, kita passing tim konteksnya di sini. Oke, nah jadi bisa banyak teman-teman bikin konteksnya. Dan tadi juga di top bar sebenarnya kita juga bisa pakai. Misalnya kita mau import lagi timnya gitu kan, tim konteks di sini ya sama sih. Nanti kita bentuknya kasih tim konteks.consumer lagi. Nanti kita bikin bentuknya seperti ini aja, teman-teman. Itu sama ya. Jadi bisa dipakai juga beberapa konteks. Oke, balik lagi ke sini, saya akan coba copy langsung di bagian ini aja. Nah, di bagian footer saya akan coba passing seperti ini ya. Nah, sebagai value-nya kita ganti user di sini. Sorry. Nah, user di sini konteksnya ini saya coba konsol aja deh. Console.log team. Nah, sorry, team. Sip. Kita coba lihat di sini ya. Oh, sorry, belum kita import teman-teman. Kita import dulu di bagian sini ya. Import footer. Oke. Kalau misalnya udah seperti ini ya, kita coba import dan dang. Teman-teman bisa lihat bahwa apa yang ada di footer dan ada di top bar itu sama ya. Di tim dark juga ini bisa kita konsol ya. Ini si tim konteksnya udah bisa kita akses gitu teman-teman. Jadi tadi dua cara. Pertama teman-teman kita pakai user context.consumer. Yang kedua kita pakai use context. Use context ini yang tadi hooks untuk menggunakan suatu konteks. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan banyak cara ya untuk bisa menggunakan sebanyak-banyaknya konteks yang memang diperlukan untuk pada komponen lainnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman caranya menggunakan use context. Nah, tadi ini digunakan biasanya untuk global state ya. Global state yang nanti akan bisa diakses di seluruhnya kayak authentication, kredensial, terus theme juga ya kan. Nah, dari sini saya lupa mau nunjukin gimana caranya kita menggunakan di bagian kelas komponen. Sebenarnya kalau di kelas komponen, teman-teman bisa misalnya kita bikin ini deh. Bikin dashboard.js. Di sini saya coba bikin kelas komponen ya, RCC. Dashboard oke. Di sini, nah bagaimana cara kita menggunakannya ya kan? Pertama tetap kita import dulu si user konteksnya ya, user konteks ya, from tadi mana sih di app ya, di app. Oh bentar ya, user konteks. Oke, udah ada nih user konteks ya. Terus nah seperti ini. Nah, di sini pun kita bisa menggunakan yang tadi kita return di sini. Aduh, space-nya masih 4. Kita return dashboard ya, misalnya mana tadi bagian ini. Kita juga bisa pakai yang seperti ini teman-teman. Nah, sama kan. Nah, ini saya akan coba import dulu di bagian import dashboard ya. Dashboard seperti ini teman-teman, ini dashboard ya. Yang kita coba lihat. Nah, ini ada juga kan sama kan dashboard, dia juga bisa mengakses konteksnya pakai consumer, atau di sini juga bisa kalau di sini kita bisa pakai static method untuk kelas di sini ya. Kita bisa di sini user context ya. Nah, seperti ini teman-teman, bisa kayak gini. Terus nanti di sini saya akan coba konsolnya, console.log this.context. Sip ya. Saya coba kasih di sini dashboard.
dashboard. Oke, maka di sini ya teman-teman bisa lihat bahwa di dashboard juga udah bisa mengakses pakai dua cara. Pertama tadi pakai consumer, yang kedua juga pakai namanya static context type ya, seperti itu ya kan. Nah, ini tadi ya cara kita memakai konteks di kelas komponen juga di beberapa fungsional komponen ya teman-teman, ada beberapa cara juga ya kan. Nah terus tadi kembali lagi ini akan menjawab atau ya akan digunakan ketika memang kita akan mempassing segala variabel atau nilai yang memang pengen diakses di semua komponen tanpa harus diberikan kepada suatu props gitu kan. Jadi teman-teman bisa bebas. Jadi misalnya nanti ada di sini ada komponen lagi di dalamnya, ada lagi semakin dalam komponen. Kalau dia mau ngambil nilai konteksnya atau nilai tadi global state-nya, ya ini akan lebih mudah teman-teman itu. Jadi tidak perlu lagi kita ngepassing sebagai props-nya ya, seperti itu. Oke. Mungkin untuk use context bagian 1 sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita akan lanjut di use context bagian 2 karena memang agak cukup panjang. Oke. Segitu dulu terkait ini terkait react context ya teman-teman, yang juga di sini kita gunakan tadi adalah use context ya, hooks dari React juga untuk menggunakan suatu konteks. Oke, terima kasih teman-teman dan semoga bermanfaat.